Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Sejarah Nasional Indonesia jilid yang keempat dimaksudkan sebagai buku yang menarasikan sejarah Indonesia pada abad ke-19. Jadi dari tahun 1800 sampai 1900. Itu yang dimaksudkan dari buku terbitan edisi 4 tahun 1984. Nah, pada edisi 1984 itu hanya ada 4 bab saja, yang kemudian pada edisi pemutakhiran ditambah 3 bab, ya, yaitu bab awal, bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, yang terlibat di dalam penulisan jilid keempat ini adalah Leresa sebagai ketua, kemudian Nana Nurliana, kemudian Anhar Gonggong, Wardi Ningsih Suryo Harjo, dan Soeharto. Jadi keempat anggota penulis edisi 1984 itu yang terlibat hanya Leresa, yang kemudian ditambah dengan anggotanya Yudi B. Tangkilisan dan Muhammad Iskandar. Jadi yang bertahan hanya 1 orang saja itu. Jadi di sini memang ada perbedaan yang prinsipil, bahwa edisi 1984 ini merupakan sejarah Indonesia abad ke-19 itu. Jadi tadinya memang dimaksudkan ke abad ke-19, tetapi pada edisi pemutakhiran ini dimulai dari kemunculan, ya, penjajahan di Indonesia. Jadi edisi pemutakhiran ini menyatakan sejarah sejak abad ke-18, yaitu tahun 1700-an sampai 1900. Jadi agak menjorok ke belakang. Nah, karenanya itu kita lihat dari tambahannya. Jadi buku edisi pemutakhiran ini menambahkan 3 bab pertama, yang sebenarnya 3 bab itu cukup aneh gitu ya, karena bab 1 hanya berisi 3 halaman, jadi sebagai pendahuluan. Kemudian bab kedua berisi 6 halaman, ya, yang berisi mengenai jalur darat dan jalur laut. Nah, kemudian bab ketiga ini sudah menyinggung VOC. Jadi ini rupa-rupanya menyinggung kembali keberadaan VOC yang sebenarnya sudah dibahas pada buku jilid yang ketiga. Tapi rupa-rupanya di sini diulang kembali oleh edisi pemutakhiran, sehingga sebenarnya memang melakukan langkah mundur, ya, dengan menarasikan dari jilid yang ketiga. Jadi mestinya bab ketiga tidak perlu lagi, ya, tetapi di sini rupanya buku edisi pemutakhiran ini mencoba untuk menunjukkan bahwa bab 1 dan bab 2 dan bab 3 ini merupakan penyebutan sebagai masa awal modern. Jadi kita bertanya-tanya kemungkinan bahwa edisi pemutakhiran ini mungkin terinspirasi oleh bukunya Sartono Kartotirjo yang berbicara mengenai masa sejarah, ya, sebagai pengantar sejarah Indonesia baru, ya, dari Emporium sampai Imperium,
gitu ya. Jadi ada perdagangan darat dan perdagangan laut. Nah, rupanya dijelaskan di sini termasuk VOC ya. Jadi kelihatan sekali bahwa edisi pemutakhiran ini memang tidak, katakanlah tidak siap ya menulis 3 bab itu. Terbukti buku bab pun mengapa babnya hanya 3 halaman. Nah, berarti memang sebenarnya penulisnya tidak siap ya untuk menulis buku babon yang kualitasnya yang seharusnya lebih baik. Ternyata memang disinilah ya kualitas pemutakhirannya terasa sangat rendah ya, karena mengapa hanya menulis 1 bab itu hanya 3 halaman, kemudian bab 2 itu menjadi 6 halaman, sedangkan bab 3 menjadi sekitar 50 halaman. Ini adalah suatu hal yang sebenarnya pekerjaannya tidak tuntas ya, meskipun orang bisa mengatakan bahwa halaman atau jumlah halaman itu tidak menjadi hal yang prinsip gitu ya. Yang penting adalah kontennya atau isinya. Tetapi memang kalau diperhatikan bab yang berisi 3 halaman tentu saja kontennya, isinya atau kandungannya itu tentu saja sangat kurang untuk buku sekelas SNI ya, Sejarah Nasional Indonesia. Mestinya penulisannya harus dilandasi oleh riset ya. Jadi tampaknya memang buku jilid 4 ini menunjukkan kekurangan yang sangat banyak gitu ya, dan tidak siap untuk menulis terutama sejarah kolonial. Jadi memang bab 1, 2, 3 itu berkaca kepada peran VOC itu ya. Jadi VOC memang ini merupakan sejarahnya orang-orang asing di Indonesia yang sebenarnya memang kita menjadi berpikir gitu ya, karena kita kan ingin menulis sejarah Indonesia yang Indonesia sentrisme, tetapi yang berperan adalah VOC. Nah, sebenarnya kita bisa menulis pada zaman VOC itu bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara ini mempunyai peran apa yang bisa dibanggakan ya. Jadi kita tidak perlu inferior dulu sehingga kemudian kita merasa bahwa sejarah VOC itu adalah sejarah kekalahan bagi bangsa Indonesia, tetapi kita harus bisa mengangkat nilai-nilai atau peristiwa-peristiwa yang bisa mengangkat bahwa bangsa Indonesia adalah bukan bangsa yang selalu kalah ya di dalam perang dengan VOC itu. Nah, inilah yang cukup mungkin menggelikan ya, buku sejarah nasional pemutakhiran yang disebut mutakhir, tetapi ternyata halamannya saja hanya 3 halaman, bab 2, kemudian bab 1 itu 3 halaman, bab 2 itu 6 halaman, dan bab 3 50 halaman. Dan yang 50 halaman bab 3 ini merupakan pengulangan dari narasi yang sebenarnya sudah diberikan pada buku jilid yang ketiga ini. Nah, kemudian di sini memang sebenarnya edisi tahun 1984 ini hanya berisi 4 bab gitu ya. Jadi bab 1 ini dijadikan bab 4 gitu ya. Jadi bab 4, jadi ini yang membicarakan sistem politik. Di dalam sistem politik itu ditambah beberapa daerah, yang ada 4 daerah ya. Dan kemudian pada bab keempat menjadi bab ke-6 ya. Kemudian bab 2 ya, bab 3 menjadi bab ke-6.
Kemudian bab 2 menjadi bab ke kelima. Jadi memang agak apa? Dan sedangkan yang bab keempat ini menjadi bab yang ketujuh. Jadi sebenarnya ini merupakan apa? Kelemahan yang sangat besar bagi sejarah nasional Indonesia jilid yang keempat, karena ternyata bahwa perubahan-perubahannya yang diberikan atau pemutakhirannya benar-benar masih sangat sedikit. Jadi hanya menambah subbab-subbab saja. Misalnya untuk bab 1 yang menjadi bab 4 itu hanya bertambah 4 subbab. Kemudian bab yang keempat, ya, bab yang bab yang ketiga menjadi bab yang kelima dalam pemutakhiran. Ini ada 3 subbab. Jadi sebenarnya penambahannya sangat sedikit untuk ukuran buku sekelas sejarah nasional Indonesia itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.